kelompok 7 akan menjelaskan tentang tari Bedaya Ketawang dari Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Dadah. Halo semuanya, kali ini kita akan masuk ke sebuah dunia budaya yang super sakral, anggun, dan penuh filosofi. Inilah tari Bedaya Ketawang, tarian kebesaran Keraton Surakarta yang hanya dipentaskan dalam momen terpenting kerajaan, yaitu penobatan raja dan tinggalan dalam Jumenengan. Nama Bedaya Ketawang sendiri berasal dari kata bedaya yang berarti penari wanita, istana, dan ketawang yang berarti langit. Jadi dari namanya saja kita sudah diajak naik ke ranah yang tinggi, luhur, dan spiritual. Menurut sejarahnya, tarian ini adalah tarian yang diajarkan oleh Ratu Laut Selatan. Legenda menyebutkan pada masa kerajaan Mataram, Kanjeng Ratu Kidul menampakkan diri dan mengajarkan tarian ini kepada raja sebagai tanda hubungan batin dan restu. Karena itu, Bedaya Ketawang bukan sekedar seni, tapi perjanjian komsis antara raja sebagai pemimpin bumi dan Ratu Kidul sebagai kekuatan alam. Hingga hari ini, tarian ini hanya dipentaskan dalam upacara kenegaraan yang sangat terbatas dengan ritual tertentu. Yang pertama, penari berpuasa, yang kedua, doa-doa khusus, dan berbagai larangan untuk menjaga kesakralannya. Unsur seni tari, 3 wira dan simbol-simbol adiluhung. Wiraga, yaitu gerak-gerak budaya Ketawang, itu lembut, sangat perlahan dan penuh makna. Formasinya terdiri dari 9 penari, bukan sembarang angka. 9 adalah simbol kesempurnaan, kesucian, dan spiritualitas. Yang kedua ada wirama, yaitu irama. Tarian ini diiringi gending ketawang gede, gending sakral khas keraton, kendang, gong, kenong, hingga tembang sinden membuat suasana jadi hening, syahdu, dan penuh wibawa. Yang ketiga ada wirasa rasa, rasa utama, hening, suwung, dan pasrah. Penari bukan hanya bergerak, tapi menghadirkan energi spiritualitas, seolah menyambungkan manusia dengan Yang Maha Kuasa dan Kanjeng Ratu Kidul. Busana penari Bedaya Ketawang dikenal sebagai dodot ageng atau basahan, yaitu busana mewah khas keraton yang mirip dengan pakaian pengantin Jawa dan dahulu hanya dipakai kalangan ningrat. Kostum ini bukan sekedar pakaian, tetapi simbol semesta dan perjalanan spiritual manusia. Warna-warnanya syarat makna dalam filosofi Jawa. Putih melambangkan asal mula kehidupan, biru menyimbolkan kebijaksanaan dan keteguhan, sementara hijau menjadi warna dominan yang menggambarkan kesuburan, kekuatan, kesakralan, kemakmuran, serta keterkaitannya dengan kisah asmara Kanjeng Ratu Kidul dan Raja-Raja Mataram. Pakaian utama terdiri dari dodot ageng yang kaya ornamen, tapi dalam atau kain samparan bermotif halus, serta sonder sebagai selendang panjang yang memberi kesan anggun. Setiap lapisan kain dan motif memiliki makna mendalam tentang kesadaran dan perjalanan hidup manusia. Tata rambut menggunakan gelung bokor mengkurep, sanggul besar berbentuk mangkuk terbalik yang melambangkan kerendahan hati. Dilengkapi dengan centung, garuda mungkur, sisir jeram seajar, cunduk mentul berjumlah 9 sebagai simbol wali songo, dan rangkaian bunga melati tiba dada yang menjuntai hingga dada sebagai lambang kesucian. Hiasan wajah menggunakan vas ageng ala pengantin putri keraton. Penampilan dilengkapi dengan perhiasan seperti cincin, gelang, bros emas, sangsangan sunsun, kelat bahu, serta gelang kano yang menegaskan keanggunan dan kewibawaan. Secara keseluruhan, busana Bedaya Ketawang merupakan representasi kosmologi Jawa, syarat makna spiritual, simbol hubungan manusia dengan alam dan sang pencipta, serta penghormatan terhadap tradisi keraton yang sakral. 6 pola lantai tari Bedaya Ketawang yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Pertama, rakit jalur, yaitu pembagian tubuh manusia dari kepala ke badan dan ke anggota badan. Yang kedua, yaitu dinamika batin, ketidaksesuaian pikiran dan kehendak. Yang ketiga, ajang-ajengan
yaitu pilihan hidup, baik keburukan atau kebaikan. Yang keempat, lumebat lajur, yaitu kepatuhan kepada aturan norma atau sosial. Yang kelima, endel-endel apit medal, yaitu usaha manusia melepaskan diri dari aturan dan ketidakstabilan batin. Yang terakhir, rakit 33, yaitu perjalanan kesadaran manusia hingga mencapai kemanunggalan atau manunggaling kawula Gusti. Selanjutnya yaitu nilai filosofi. Angka 9 adalah pusat filosofi dari Wali Songo, 9 lubang tubuh, 9 hawa nafsu, dan 9 ruh manusia. Setiap penari mewakili organ tubuh wanita yang melambangkan kesempurnaan ciptaan Tuhan. Selain itu, penari bedaya juga wajib memenuhi laku spiritual sebagai berikut, seperti suci tidak haid, bersih lahir batin, wangi, perawan, usia 17-25, puasa mutih, puasa Senin Kamis, dan mandi bunga 7 rupa. Semua itu adalah cara untuk membersihkan batin sebelum melakukan tarian suci Bedaya Ketawang. Karena tari Bedaya Ketawang itu bukan sekedar pertunjukan seni. Ia adalah doa, ritual, perjanjian, dan simbol hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dengan gerak lembut, musik sakral, kostum yang penuh makna, serta nilai-nilai spiritual yang dalam, budaya Ketawang terus hidup sebagai bukti kejayaan budaya Jawa dan warisan adiluhung Keraton Surakarta. Terima kasih sudah